Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo. Dan pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk sama-sama menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan berbicara pada kesempatan ini setelah kita menyembah Tuhan, kita akan membahas firman Tuhan di dalam sebuah tema yaitu berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membahas tema ini, saya mengajak kita untuk sama-sama kita menyembah Tuhan dalam satu pujian, Tuhan ku percaya. Pujian ini sungguh memberkati saya secara pribadi Bapak Ibu Saudara. Di dalam beberapa hari ini, pujian ini saya jadikan masukkan dalam list pujian penyembahan saya, dan saya sangat terberkati dengan setiap kalimat atau syair dari pujian ini yang mengajak kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Bahkan ketika tidak ada pertolongan dari manusia, Tuhan tetap sangat bisa diandalkan di dalam kehidupan kita. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Hanya daripadamu-lah pertolongan kami yang sejati. Terima kasih Bapa untuk kebaikan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau ada di dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu, untuk dengarkan pesan firman-Mu. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya dari-Mu. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku.
padamu ya Tuhan. Mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya, janji-Mu setia, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku bagimu sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, suatu pujian yang mengajarkan kita untuk terus berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap musim hidup kita. Di saat kita bimbang, di saat kita mungkin mengalami perasaan tertekan dengan situasi, keadaan pergumulan yang hari ini sedang kita hadapi. Mungkin engkau sedang menghadapi masalah, sakit penyakit mungkin. Engkau sedang mengalami pergumulan, perselisihan di dalam rumah tanggamu, dan engkau tidak tahu kepada siapa engkau dapat meminta pertolongan. Atau mungkin engkau mengalami seperti seorang janda nabi yang berjumpa dengan Nabi Elisa, mengalami pergumulan masalah hutang piutang. Dalam situasi yang sukar dan sulit, percayalah Bapak Ibu Saudara, pujian ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mengarahkan pandangan kita bukan kepada manusia, tetapi kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Sebab pertolongan yang sejati itu hanya datang daripadanya. Karena kalau kita percaya sungguh kepada Tuhan, tangan Tuhan yang menjaga kita, tangan Tuhan yang melindungi kita. Dia tidak akan biarkan kita jatuh sampai tergeletak. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita isi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Sebab dalam firman Tuhan ada nasihat, ada teguran, ada ajaran, dan juga ada janji-janji Tuhan. Sehingga kita tetap teguh. Orang yang berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dia belum tentu, dia saat ini mungkin belum menerimanya. Tetapi pengharapan itu yang memberikan dia kekuatan, karena dia percaya kepada firman Tuhan. Dia percaya kepada apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kitab suci, yaitu Alkitab tentunya Bapak Ibu Saudara. Nah, pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat beberapa bagian teks firman Tuhan berkaitan dengan tema kita, berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, berharap kepada Tuhan tema kita. Mazmur 147 ayatnya yang ke-11. Saya mengajak kita untuk melihat bersama-sama apa yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saya baca di dalam dua terjemahan yang lain mengatakan, Tuhan senang terhadap orang yang menyembahnya dan yang percaya kepada kasih setianya. Tetapi Ia senang sekali kepada orang yang menghormati Dia, orang yang mengharapkan kasih dan kebaikan hatinya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan.
Pemazmur di dalam Mazmur 147 ayat 11 ini mengajarkan kepada kita untuk kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, maka di dalamnya ada berisi sikap hati di mana kita akan mau tetap menyembah Tuhan. Walaupun yang kita harapkan itu tentu belum kita peroleh saat ini. Tetapi sikap hati kita mau tetap menyembah Tuhan. Dan kita percaya akan kasih setianya yang tidak pernah berubah. Ya, kita tetap berharap kepada kebaikan hatinya. Tuhan kita setia, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kalau engkau sedang menghadapi problem hidup, tantangan, ujian, cobaan, Bapak Ibu Saudara, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada yang bisa menolong engkau saat ini. Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Berharaplah kepada kebaikan hatinya. Percayalah kepada kasih setianya. Tentu Bapak Ibu Saudara, sambil kita harus mengoreksi diri kita. Mengapa Tuhan izinkan kita masuk di dalam ujian ataupun cobaan yang ada? Mungkin ada hal-hal yang masih kita simpan, dosa-dosa favorit kita. Kenapa Tuhan mengizinkan kita dan pada akhirnya mungkin dalam pergumulan kita mengalami seperti seorang janda nabi yang bergumul dengan masalah hutang piutang. Bagaimana sikap hati kita ketika selama ini kita mengelola berkat Tuhan? Setiap apa yang kita dapatkan, penghasilan yang kita peroleh, segala sesuatu datang daripada Tuhan. Sudahkah kita pakai harta kita, penghasilan kita untuk memuliakan Tuhan? Sudahkah kita pakai dengan benar, Bapak Ibu Saudara? Atau mungkin kita mengelola keuangan kita dengan hidup dalam persinahan. Kita pakai untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Kita foya-foya. Maka sambil kita berharap kepada Tuhan untuk menolong kita, kita juga mengevaluasi diri kita. Kalau ada dosa-dosa favorit yang engkau sembunyikan, mari tinggalkan. Minta pimpinan dan tuntunan Tuhan, kekuatan daripada Roh Kudus untuk engkau hidup benar di hadapannya. Dan percayalah firman Tuhan bilang bahwa Tuhan senang sekali kepada orang yang menghormati, kepada orang yang menghormati Dia, ya, kepada orang yang menyembah Dia, kepada orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar menghormati, mencintai Tuhan, Tuhan disenangkan dengan sikap kita. Dan percayalah kebaikan hatinya akan menyertai setiap kita. Saya baca di dalam satu bagian lagi, di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 25. Para penafsir mengatakan bahwa kitab Ratapan ini ditulis oleh seorang nabi muda, yaitu Yeremia. Nabi muda yang menghadapi pergumulan yang berat. Dia diutus kepada Yehuda untuk berbicara tentang pertobatan, penyembahan berhala yang mereka lakukan, dan seruan Nabi Yeremia, bertobatlah kepada umat Tuhan, kalau tidak mereka akan dihukum. Bertobat dari penyembahan berhala, bertobat dari menduakan Tuhan. Tetapi kita tahu bersama pada akhirnya umat Tuhan mengalami yang namanya pembuangan. Dan Nabi Yeremia melihat bagaimana penghukuman Tuhan, murka Tuhan itu datang. Dan dalam pemberitaan Nabi Yeremia tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Banyak para imam ataupun para nabi yang ada pada waktu itu, mereka mengatakan bahwa nubuatan, khotbah dari Yeremia itu bohong, bahwa tidak akan ada penghukuman. Para nabi-nabi palsu ini berbicara hanya sebatas berkat, tidak akan ada penghukuman Tuhan. Bahkan mereka memfitnah bahwa nabi muda Yeremia ini adalah nabi yang palsu, sehingga kita tahu bahwa Yeremia mengalami penolakan habis-habisan. Bahkan dia dimasukkan ke dalam sumur yang berlumpur, Bapak Ibu Saudara. Mengalami perlakuan yang sangat, kalau mau dikatakan, tidak manusiawi. Padahal Yeremia hanya menyampaikan firman Tuhan. Di tengah pergumulan yang begitu berat, dan dia melihat umat Tuhan mengalami pembuangan. Di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 25, Nabi Yeremia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 25. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kasih setiamu, Tuhan adalah bagianku. Kata jiwaku,
Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat ungkapan hati Nabi Yeremia. Sekalipun dia mengalami penolakan, perlakuan yang tidak menyenangkan, tetapi pada akhirnya dia tetap setia, Bapak Ibu Saudara. Seperti pujian kita tadi, Bapak Ibu Saudara, ya. Orang yang berharap kepada Tuhan, ya. Di dua bagian terakhir dikatakan, Tuhan, ku percaya janjimu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Mungkin hari ini kita ada di dalam situasi seperti Nabi Yeremia, mengalami tantangan, ujian, persoalan datang bertubi-tubi. Tapi marilah kita belajar untuk hidup bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Tidak dipengaruhi oleh situasi, keadaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun sepertinya belum terlihat pertolongan Tuhan, mari berharap kepadanya dan tetaplah setia. Jangan sampai peristiwa, situasi-situasi yang terjadi di sekeliling kita, ujian, cobaan membuat kita jauh daripada Tuhan. Biarlah kita menetapkan dalam hati kita untuk tetap kita hidup bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Percaya Dia Allah Immanuel yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bisa melihat bagaimana Nabi Yeremia tetap setia kepada Tuhan di tengah ujian, cobaan yang ada. Saya baca di dalam terjemahan yang lain dikatakan demikian. Kita masih hidup karena kasih setia Tuhan. Kita masih hidup karena kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Bapak Ibu Saudara lihat, ini ungkapan-ungkapan Nabi Yeremia yang mengekspresikan hatinya untuk tetap melayani Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, walaupun dia melihat umat Tuhan mengalami penghukuman, yaitu dibuang. Walaupun Nabi Yeremia mengalami yang namanya penolakan, tantangan di dalam pelayanan, dia tetap setia karena dia mengandalkan Tuhan dan dia mengarahkan pandangannya hanya kepada kasih setia Tuhan. Kita masih hidup karena kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Setiap pagi Ia menunjukkannya dengan cara baru. Engkau sangat benar dan setia. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Aku berkata dalam hati, Tuhan adalah Allahku, dan aku percaya kepadanya. Tuhan baik terhadap orang yang menantikannya. Orang yang menantikan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan baik terhadap orang yang menantikannya. Ia baik terhadap orang yang mencarinya. Bapak Ibu Saudara menantikan Tuhan, mencari Tuhan, setia kepada Tuhan, adalah baik menunggu Tuhan dengan tenang untuk menyelamatkan mereka. Nabi Yeremia melihat umat Tuhan mengalami penghukuman, tetapi dia berkata daripada dia gelisah dengan melihat umat Tuhan mengalami penghukuman karena mereka tidak mendengarkan pesan firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia percaya bahwa pertolongan Tuhan akan datang. Yang dibutuhkan ketika menghadapi ujian cobaan, tetap tenang, karena keselamatan daripada Tuhan, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Yang harus kita lakukan, tetap setia dan percaya kepadanya. Adalah baik menunggu Tuhan dengan tenang untuk menyelamatkan mereka. Tuhan baik terhadap orang yang menantikannya. Ia baik terhadap orang yang mencarinya. Karena itu, kalau hari ini engkau menghadapi persoalan, ujian, cobaan, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Berharaplah kepadanya, maka Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Sebaliknya ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada persoalan, inilah yang terjadi. Yang dikatakan di dalam kitab Ratapan 3 ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Kalau engkau hanya fokus kepada masalah persoalan, semakin tertekan batinmu. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, karena hamba tidak akan melupakan tahun-tahun mengerikan itu. Jiwa hamba akan selalu hidup di bawah tekanan. Selama engkau mengarahkan pandanganmu hanya kepada persoalanmu, engkau mencintai dirimu sendiri, ya, maka percayalah, engkau akan semakin tertekan ketika engkau tidak meletakkan harapanmu kepada Tuhan. Di dalam terjemahan versi muda dibaca, aku mengingat dengan baik semua kesulitanku. Waktu kita mengarahkan pandangan kita kepada kesulitan-kesulitan kita, yang terjadi kita akan, dan aku sangat sedih. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara,
Arahkan pandanganmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, berharaplah kepadanya. Orang yang menantikan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, dia akan melihat kebaikan Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudara, dan saya mau mengajak kita bersama-sama sekali lagi mengangkat pujian ini. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang. Sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Biarlah kami tetap setia kepada Tuhan, walaupun mungkin apa yang kami doakan belum terlihat dijawab saat ini. Tapi ketika kami mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, kami akan melihat tangan yang kuat menuntun, menyertai, dan memberkati kami. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap sahabat, jemaat, simpatisan maupun sahabat netizen yang menyaksikan renungan ini, video ini. Tuhan, hamba berdoa kalau kami sedang ada di dalam pergumulan yang berat, kami yang sakit Tuhan, kami percaya Engkau Allah Jehovah Rafa. Dokter, perawat, dan obat-obatan hanyalah menolong dan membantu. Kesembuhan datang daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kami tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Sembari Roh Kudus ingatkan kami akan dosa-dosa kami. Mungkin ada dosa-dosa favorit yang kami sembunyikan, sehingga Tuhan izinkan sakit, penyakit, pergumulan datang dalam hidup kami, supaya kami melepaskannya dan kami hidup di dalam kekudusan dan kebenaran untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kami pada saat ini sedang bergumul dengan masalah finansial, Tuhan, Kau pulihkan kami. Engkau Allah Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupkan dan menyediakan. Kalau kami selama ini salah di dalam mengatur keuangan kami, ampuni kami. Kami pakai harta kami untuk hal-hal dosa, untuk memuaskan kedagingan kami. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah ketika Tuhan akan memulihkan finansial kami, biarlah kami menjadi pribadi yang telah dibaharui oleh Tuhan. Sehingga ketika kami dipulihkan oleh Tuhan, kami tidak menjadi cinta uang. Kami memakai harta kami untuk hal yang baik, untuk memuliakan Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Dan biarlah kami tetap setia, ataupun kami sedang ada di dalam situasi-situasi sukar dan sulit Tuhan.
tolonglah kami Tuhan. Kami mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Sebab pertolongan kami yang sejati hanya datang daripadamu. Mungkin tidak ada yang dapat menolong kami Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dapat menolong kami. Tapi kami percaya pertolongan yang sejati hanya datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan kami tetap setia dalam situasi keadaan apapun. Kami tetap setia kepada Tuhan. Ampuni kami kalau kami menyalahkan Tuhan. Baharui hati kami. Dan biarlah kami mencintai firman-Mu. Dan firman-Mu itu mengubah hidup kami Tuhan. Dan kami tetap berpengharapan, tetap kuat menjalani hidup ini. Karena kami percaya kepada janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba menutup mengakhiri renungan ini. Tuhan memberkati setiap kami dengan segala yang baik. Karena segala yang baik datang daripada Tuhan. Dan sebelum hamba mengakhiri ibadah ini Tuhan, hamba memohonkan berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Adalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan kuat kuasa rohnya yang kudus sebagai penolong dan penghibur, memberkati kita semua, mulai daripada saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati dan siap menjadi saluran berkat Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari terus berpengharapan kepada Tuhan, percaya akan kebaikan, kasih setia dan anugerah daripada Tuhan yang tidak akan pernah habis. Selalu baru setiap hari, Tuhan punya cara baru untuk menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati